salam jumpa pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu bahagia dan selalu luar biasa. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Di malam yang berbahagia kali ini pemirsa, tema Manage Your Mind yaitu beriman total kepada Yesus yang bangkit. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di studio Dama Televisi. Langsung saja saya sapa, selamat malam Bapak. Selamat malam, ya, Rahayu. Rahayu. Yang terhormat Bapak FF Antoni Wibowo, ini selaku pelayan umat Gereja Katolik Paroki Ratu Rosari Malang. Ya Bapak, apa kabar malam hari ini? Luar biasa baik. Luar biasa. Terima Puji kasih Tuhan. ya Bapak ya sudah berkenan hadir di studio Dama TV dan Iya. memberikan informasi dan juga pengetahuan untuk pemirsa Dama TV. Sama-sama. Iya, ya baik. Tema pada kesempatan kali ini adalah beriman total kepada Yesus yang bangkit. Sebelumnya saya ingin tahu Bapak, pengertian dari iman menurut agama Katolik itu seperti apa, Bapak Wibowo? Saya panggilnya Pak Wibowo ya. Iya. Nah, Ya, bisa dijelaskan kepada pemirsa Dama TV arti dari beriman kepada Yesus. iya. Yang pertama, arti kata iman. Iya, iman. Kata iman itu dari bahasa Arab ya. Kata iman itu. Iya. Itu sama artinya dari bahasa Ibrani aman. Artinya percaya. Jadi arti harafiahnya iman atau aman itu percaya. Percaya. Baik. Nah, iman berarti percaya atau menganggap sesuatu itu pasti benar. Makanya dipercaya itu. Demikian juga ini mempunyai lingkup arti yang apa itu? Menganggap itu benar, yakin, ya toh? Kemudian mengakui hal itu sebagai yang benar. Semua kata iman atau aman itu gitu ya. Baik. Nah, ini arti kata iman. Di dalam Alkitab, kita mempunyai contoh. Yaitu Bapak Abraham namanya. Abraham itu menjawab panggilan Tuhan saat itu ya toh. Iya. Dengan percaya penuh, dengan iman tadi itu, untuk meninggalkan seluruhnya, kampung halamannya, dewa-dewi sesembahannya, ya toh, sanak keluarga, untuk berangkat ke suatu negeri yang dia belum pernah tahu, tapi dia percaya, ya, bahwa yang dia percaya itu akan menuntun dia. Karena percaya ia meninggalkan segala-galanya, menyongsong masa depan yang tidak diketahuinya. Dia cuma percaya itu baik untuk dirinya dan hidupnya ya. Iya. Nah, Abraham percaya betul dia akan menjadi bapak suatu bangsa yang besar. Abraham sebagai contoh orang beriman di dalam Alkitab, ya, maka dia disebut bapak orang beriman. Ya. Kemudian masalah iman ini walaupun tidak terbukti secara fisikal, ya, secara material, mengapa sih kok banyak orang percaya ya? Iya, Mengapa? Terutama di kekristenan, di Katolik, apa ada sesuatu apa itu bukti-bukti pendukung rasional begitu ya? Iya. Yang membuat percaya ya. Iya, ini menarik banget itu ya. Nah, begini, iman itu di dalam kekristenan itu didukung oleh argumentasi logis ya. Karena fakta historis, fakta sejarah, ya toh, pewahyuan kepada orang yang pertama menerima wahyu, yaitu para nabi Allah. Para nabi Allah itu adalah pribadi-pribadi yang jujur dan tidak berkhayal. Tidak sedang mabuk, tidak sedang berkhayal, tidak sedang kangslupan sesuatu yang negatif dan sebagainya. Dan dia meneruskan pada orang lain. Wahyu, namanya wahyu gitu ya. Menerima pewahyuan itu. Maka dengan dasar akal budi,
kalau yang menyampaikan itu adalah pribadi yang bisa dipercaya, itu sudah suatu fakta pertama bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar adanya. Ya, ini wahyu ya. Karena si penyampai itu percaya seperti Abraham tadi itu percaya pada otoritas atau kewenangan ilahi yang membuat dia itu percaya itu. Nah, bagaimana hubungannya ini dengan kebangkitan Kristus dan sebagainya? Monggo kita anukan. Pertanyaan saya begini, Bapak. Bagi yang semua agama ya pasti memiliki iman terhadap Tuhan masing-masing. Pertanyaannya, apabila di agama Katolik, apakah setiap insan yang memeluk agama Katolik ini semuanya beriman, Bapak? Oh iya, semua. Iya. Apakah semua yang memeluk agama Katolik disebut beriman begitu? Iya. Oh iya, ya. Iya. Yang pertama, iman secara formal, tanda-tanda orang disebut masuk kelompok yang disebut beriman. Iya. Pertama-tama dia menerima Yesus. Iya. Ya. Baik. Menerima firman Tuhan. Yesus Kristus adalah perwujudan firman Allah dalam wujud manusia. Iya. Untuk berkomunikasi dengan manusia. Karena dia itu firman Allah, dia adalah Allah sendiri. Iya. Ketika ada seseorang mempercayai kepada Yesus Kristus sebagai firman Allah, dia memberikan dirinya untuk menerima sepenuhnya Yesus itu dalam bentuk yang namanya baptis. Ya. Iya. Jadi semua orang yang dibaptis, makanya orang dibaptis itu sebelumnya mesti mengalami dulu paling tidak setahun lebih, ya. Pelajaran agama ya, katekisasi, supaya si pribadi tadi itu diberi kesempatan bertanya kepada diri sendiri, apakah betul? Karena iman tidak boleh dipaksakan. Iman harus diterima dengan tumbuh dari hati ya. Iya, dengan ikhlas kan ya. Kalau tidak ikhlas, ya bukan iman ya. Ya bukan iman ya. Betul. Nah, lalu apa hubungannya dengan kebangkitan Yesus ini, Bapak, terkait iman tersebut? Oh iya. Bagi kekristenan, kebangkitan Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari sengsara dan kematiannya, dari Paskah Tuhan, peristiwa Paskah yang kemarin itu ya. Paskah, ya. Jadi sebagai manusia, Firman yang mewujud menjadi manusia itu memang harus mengalami apa yang dialami manusia, kematian ya. Tapi di situ dibuktikan 3 hari setelah kematian, Yesus mengalami kebangkitan seperti yang disabdakan sendiri, bahkan disabdakan, dinubuatkan namanya istilahnya, oleh para nabi-nabi Allah sebelumnya. Nah, bagaimana Yesus bangkit dan sebagainya, gitu. Mengapa orang bisa percaya? Iya, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya kan ya. Itu alasan logisnya, gitu. Alasan logisnya apa? Nah, ini yang menarik. Tentu saja kebangkitan Yesus pada waktu itu, momen kebangkitan itu tidak ada saksi mata ya. Karena itu peristiwa ilahiyah, peristiwa adikodrati yang tidak nutut pemikiran pengalaman manusia itu. Itu peristiwa ilahiyah. Iya. Tetapi keempat Injil sepakat mencatat makam yang kosong. Makam yang kosong, keempat-empatnya. Dan itu dengan cara yang berbeda-beda, cara detailnya ya, cara menceritakan itu ya. Berarti laporan tentang makam yang kosong itu sendiri bukan suatu settingan, bukan suatu khayalan, tetapi suatu kesaksian. Semua keempat Injil itu, dan Injil-Injil apokrif, Injil-Injil artinya Injil-Injil yang di luar 4 yang kanonik ini diresmikan ini di depan gereja, itu menceritakan makam yang kosong, dan
Dan itu tidak hanya cerita itu aja, tapi ada saksi makam Baik. kosong itu, yaitu para murid, wanita-wanita itu. Atas kebangkitan Yesus tadi. Ya. Maksud dari kebangkitan Yesus itu bagaimana, Bapak? Apakah dari meninggal dunia itu kemudian bangkit kembali dan memberikan sebuah motivasi kepada umat Katolik seperti itu? Atau bagaimana? Iya, kita akan menuju ke sana setelah kita merunut dasar-dasar apa itu, rasional ya, dasar-dasar dasar-dasar yang bisa diterima oleh akal budi kita ya. Wong nggak ada saksinya kok percaya misalnya, gitu. Ya, tapi menurut Injil tadi yang Bapak sampaikan bahwa sudah terbukti dari 4 makam yang kosong tadi. Ada catatan sejarah. Ada catatan sejarah. Ya. Baik. Jadi buktinya adalah manuskrip, catatan sejarah, historis itu. Dan ini ditulis dengan tahun yang berbeda-beda. Keempat Injil itu. Oleh orang yang berbeda. Ya toh, dengan detail yang mempunyai perbedaan. Tetapi menceritakan inti yang sama. Bahwa ada makam kosong, makamnya Yesus itu. Kemudian ada saksi-saksi terhadap makam kosong itu. Orang yang mengalami kesaksian makam ini adalah muridnya. Orang yang tentu aja muridnya memberitahu yang ngarang cerita semacam itu. Si murid ini, perempuan ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu ngelaporkan kepada murid-murid yang lain, para rasul. Tapi para rasul ini, murid-murid laki-laki Yesus ini, semua tidak percaya kalau Yesus bangkit. Iya Bapak, kita akan kembali lagi perbincangan kita, tapi setelah pariwara berikut ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Dengan tema beriman total kepada Yesus yang bangkit. Bersama Bapak Wibowo. Ya Bapak, tadi sempat terputus ya Bapak ya, karena ada pariwara yang lewat seperti itu. Bisa dijelaskan kembali Bapak terkait tadi kebangkitan Yesus pada pemirsa Dhamma TV. Iya. Para pemirsa, orang Kristen, orang Katolik itu percaya akan kebangkitan Kristus karena Kristus benar-benar bangkit. Ya, misalnya kalau Anda baca di 1 Korintus ayat 15 seterusnya ya. Kubur tidak hanya kosong, makam tidak hanya kosong, tapi Yesus dalam wujud tubuh rohaninya, dia memperlihatkan diri memberikan penampakan kepada para murid. Memberikan penampakan ya, memperlihatkan diri kepada saksi-saksi, dan para saksi-saksi itu akibatnya karena dia ngalami sendiri saksi tadi itu, bukan jari ini, bukan katanya, tapi ngalami sendiri, berjumpa, mengalami peristiwa dengan penampakan Yesus. Maka ketika dia dipaksa untuk mengingkari pengalaman itu, para murid itu siap menjadi saksi iman. Namanya para murid yang menjadi saksi iman itu istilahnya menjadi martir. Martir itu saksi iman. Tidak ada orang yang berani mempertaruhkan nyawanya kalau yang dialami itu tidak benar dan tidak luar biasa. Jadi disuruh mengingkari, misalnya saya disuruh mengingkari, saya bukan tidak melihat gitu ya. Saya disuruh mengingkari, saya bukan orang Jawa misalnya, ya enggak bisa dah. Enggak bisa. Ya, semacam itu ya. Jadi berdusta gitu istilahnya. Iya. Jadi para murid ini itu siap untuk mempertanggungjawabkan kesaksian. Makanya iman itu adalah tadi ya. Iman itu adalah suatu keyakinan yang yang percaya penuh dan sebagainya. Setelah orang mengalami peristiwa-peristiwa iman namanya. Tapi anehnya penampakan Yesus itu bukan penampakan orang per orang, selalu ada saksinya, selalu banyak orang. Jadi kalau penampakannya cuma orang per orang, wah ngarang ini. Tapi ketika
kejadian itu disaksikan oleh 2-3 orang bahkan lebih, banyak orang, sekumpulan orang, seperti nanti kenaikannya, disaksikan 500 orang lebih, itu bukan peristiwa karangan, peristiwa yang ya. Real. Nah, inilah apa itu? Yesus memperlihatkan diri kepada saksi-saksi yang karena hal itu bersedia, para saksi ini dihukum mati karena kesaksian mereka itu benar, karena iman, karena aman tadi itu ya. Dari kesediaan menjadi martir, saksi iman inilah Kristus benar-benar bangkit didukung oleh fakta historis. Ini fakta historis. Jadi bukan karangan, tapi fakta historis. Iya toh. Jadi fakta buktinya sejarah itu ada, ya. iya, buktinya ada. Buktinya ada ya, artinya bisa diterima nalar ya, bisa diterima. Nah, ini yang paling penting. Beriman itu harus dengan nalar sehat ya, bukan menelan begitu saja ya. Iya, betul. Kita harus mengunyah, ya, merasakan, menimbang dan sebagainya. Kita diberi akal budi masalahnya, dan hati nurani. Oke, itu. Jadi dalam Injil, walaupun tidak digambarkan ya bagaimana proses kebangkitan Yesus itu waktu dikubur itu ya, karena hal itu jelas tidak mungkin ya. Namun penampakan Yesus sendiri setelah makam kosong tadi itu, ya toh, itu apa itu? Sekaligus menjadi dasar bukti otentisitas ya, bukti otentik ya, sejarah iman Kristiani. Jadi iman Kristiani itu intinya berdasarkan kepada sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Kalau tidak ada kebangkitan, apa yang terjadi? Kalau tidak ada kebangkitan maka percuma lah. Beriman secara Kristen itu percuma. Justru karena ada keyakinan pada hidup setelah ini, dengan jaminan kemuliaan ilahi, maka orang-orang yang beriman Kristiani tadi itu selalu memelihara pengharapannya, pengharapan hope, bahwa ada sesuatu yang melebihi segala yang baik dan indah di dunia yang nikmat ini. Yaitu, memang itu bahasa Alkitab ya. Bahasa Alkitab. Jadi, kemudian untuk momentum Hari Kebangkitan ya Pak ya, Yesus Kristus, ini dimaknai oleh umat Katolik khususnya, ini peristiwa apa Bapak yang bisa diambil hikmahnya seperti itu? Iya, itu jadi peristiwa kebangkitan, peristiwa Paskah. Jadi itulah satu tanda bahwa umat beriman akan dipelihara dalam keselamatan. Seperti orang Israel pada waktu di Mesir, Paskah itu ya, sudah diberitahukan oleh para nabi Allah ya, bahwa pada malam tertentu akan ada katalah utusan Allah yang melewati rumah-rumah orang Israel dan anak-anak sulung akan kecuali keluarga tadi itu yang punya anak-anak sulung tadi itu menggoreskan di kusen pintunya itu ya, jenang pintunya itu ya. Maka malaikat yang lewat tadi akan melampaui, namanya Paskah. Paskah itu artinya melampaui ya. Pasca sarjana misalnya itu melampaui. Jadi lebih melewati dan melebihi ya. Melebihi dari pasca sarjana pasti melebihi atau melampaui S1 misalnya semacam itu ya. Semacam tadi. Kita juga begitu. Dengan ada kebangkitan ini, kita sudah menerima satu bukti bahwa pasti kita akan dilewati oleh keburukan dosa, yaitu maut ya, akan dilewati.
Jadi ada yang namanya kelahiran atau natalitas begitu ya Bapak ya. Kemudian ada juga kematian seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Iya. ya. Di dalam agama Katolik dan itu sudah melewati begitu ya. Yesus Kristus melewati itu semua. Orang Kristen percaya apa yang harus dialami manusiawi, tubuh manusia harus dialami. Jadi mengalami mati, mengalami itu iya, mengalami sakit malah iya, percaya betul itu. Tapi juga percaya itu bahwa itu adalah satu tahap untuk memasuki tahap berikutnya kan itu ya. Harus melewati itu ya. Fase-fase itu. Satu pintu untuk masuk pada tingkat berikutnya ya. Kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Baik. Kan gitu ya. Iya, baik gitu. Bapak. Nah. Kemudian bagaimana caranya mengambil sikap berani, percaya dan menerima Tuhan Yesus serta kebangkitannya secara total. Walaupun kebangkitan itu tidak dapat dijelaskan dengan metode ilmiah manapun. Nah ini pertanyaannya luar biasa sekali Bapak ini. Bagaimana Bapak caranya itu agar mengambil sikap berani dan totalitas gitu untuk mempercayai suatu kebangkitan Yesus ini? Iya, jadi begini, apa itu manusia itu selalu selain diberi akal budi, diberi juga namanya kebebasan ya, untuk memilih ya kan? Termasuk memilih percaya atau tidak, termasuk memilih cara pandang rasional, formal, ataupun spiritual, itu pilihan-pilihan. Ya. Nah, tentang kebangkitan, itu malah kalau di Injil sudah ada kisahnya sendiri, yaitu salah satu muridnya Yesus yang rasional, yang formal. Saya tidak percaya sebelum saya mencucukkan tangan saya ke dalam bekas luka-lukanya. Itu namanya orang ini apa? Karena kebebasannya. Sementara murid yang lain percaya gitu loh, walaupun tidak menyentuh, walaupun tidak melihat, ya toh, percaya. Tapi Thomas enggak. Dia tipe manusia yang rasional, yang formal, yang ya 2 tambah 2 4 begitu loh. Gitu. Makanya dia ngomong begitu. Nah disitulah terjadi suatu pembuktian bahwa Yesus ketika penampakan itu, yang menampakkan diri itu bukan hantu ya. Tapi betul-betul Yesus. Betul-betul Yesus. Lihatlah tanganku, ya toh, lihat Thomas mencucukkan ini di bekas paku dan sebagainya itu ya. Masih ditambahi oleh Yesus. Adakah di sini makanan? Hantu, entitas hantu tidak makan semacam itu. Yesus makan apa yang dihidangkan. Malah Yesus menyediakan di kisah lain itu ya, ikan bakar dan itu. Jadi di sini suatu gambaran nanti setelah manusia itu dibangkitkan dalam nama Yesus, dia sebetulnya tetap memiliki tubuh, tapi bukan tubuh duniawi ini, tapi sudah tubuh rohani ya. Dan itu tetap ada tanggung jawab apa itu pasca dunia ini ya. Tetap ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab ya Bapak ya pasca kematian. Ada tanggung jawab. Buah dari apa yang diperbuat selama di sini. Baik Bapak, perbincangan kita lanjutkan lagi Bapak ya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih menyaksikan program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan juga tentunya Bapak Wibowo. Ya Bapak, tadi kita berbincang tentang kebangkitan Yesus ya. Bagaimana caranya kita mengambil sikap berani, percaya dan menerima Tuhan Yesus serta kebangkitannya, walaupun kebangkitan itu tidak dapat dijelaskan dengan metode ilmiah apapun. Jadi Bapak tadi menjelaskan bahwa yang namanya iman itu harus dari hati, kemudian tidak boleh atau tidak bisa ya dipaksakan begitu ya Bapak ya. Jadi bebas untuk memilih seperti itu ya Bapak ya. Bebas untuk memilih. Bagaimana itu? Jadi
apa itu? Bagaimana caranya kita mengambil sikap, Iya, sikap berani kita, percaya dan iya, menerima Tuhan Yesus serta kebangkitannya secara total. Walaupun kebangkitan itu tidak dapat dijelaskan dengan metode ilmiah manapun, ya kan? iya, Ya, tadi kita sudah berbicara bahwa ada metode ilmiah formal, apa itu rasional, material tadi itu, tapi ada metode lain untuk mengakui suatu realitas atau kebenaran itu. iya. Iya toh. Apa itu? Metodenya adalah bukan bukti 2 tambah 2 4 ya. Iya, iya. Tetapi suatu penerimaan keyakinan gitu. Ya, iman adalah bukti atau wujud dari sesuatu yang tidak kita lihat. Misalnya begini ya. Misalnya tentang Yesus adalah firman Allah. Iya toh, yang turun menjadi manusia misalnya. Itu kalau begitu Allah itu apa berwujud, misalnya wujud fisik tadi seperti Thomas, ya toh? Iya. Oh enggak. Allah kasih itu selalu berupa sifat-sifat. Bukan fisikal ya. Iya. Bukan fisikal. Warnanya ini, bukan itu ya. Ukurannya sekian, sekian. Orangnya tinggi atau rendah, kalau itu orang, enggak, bukan itu. Tapi sifat. Sifat. Jadi identitas Yesus sebagai Allah, sebagai firman, itu sifat. Bisa dilihat dari mana Pak sifat itu? Dari apa yang difirmankan itu. Firmannya, sabdanya, logosnya, itu mengajak apa itu? Mengajarkan apa, mengajak apa, dan akan membuat apa? Jika orang apa itu menuruti ya, akan membuahkan apa? Atau menolak akan mengalami apa? Nah, jadi bagaimana caranya kita mengambil sikap ya toh, untuk percaya? Setelah kita bisa menerima peristiwa-peristiwa kebangkitan tadi itu menurut, ya toh, bukan menurut 2 tambah 2 4, Iya. tapi menurut faktum historis namanya, fakta sejarah namanya. Fakta sejarah itu bisa bisa berupa kata-kata, bisa berupa tanda-tanda, bisa berupa yang lain-lain, tidak hanya selalu berupa material ya. Iya. Itu faktum namanya, fakta ya. Dalam filsafat namanya faktum ya. Iya. Kemudian setelah itu bagaimana? Buktikan bahwa firman itu nyata. Caranya bagaimana? Lakukan apa yang diperintahkan oleh firman itu. Ya toh? Baik itu perintah maupun larangan. Iya. Laksanakan. Jadi orang tidak bisa cuma ngomong aku percaya pada Yesus, Iya. aku Katolik, enggak ya, tapi Iya. melakukan apa yang diperintahkan. Jadi antara ucapan dan tindakan itu Yes. sinkron ya Bapak ya. Dan itu akhirnya membangun atau merubah seseorang dalam hidupnya, mempunyai karakter baru. Ini yang disebut lahir baru ya. Setelah dia percaya, dibaptis, kemudian dia melaksanakan, tidak hanya sekedar nuruti perintah agama. Iya, tapi juga harus dijalankan ya Pak ya. Minggu nang gereja, tidak hanya itu. Iya. Tapi Allah menurut kekristenan, menurut Yohanes, Injil Yohanes, Allah adalah kasih. Nah, semua yang tidak berasal dari kasih, yang tidak berawal dari kasih, dan tidak menghasilkan kasih, itu bukan dari Allah. Kalau begitu, hal-hal yang membuat saya menjauh dari Allah, ternyata misalnya saya sering ke gereja, tapi saya tetap membenci sesama saya misalnya. Iya. Itu bagaimana? Kalau Anda mengasihi, kalau mengasihi, bagaimana kalau Anda disinggung orang lain? Rela nggak mengampuni? Ini jadi Ya, sulit, Bapak, semua harus dilakoni. Iya. Semua harus dilakoni. Mengampuni tadi sulit manusia. Ketika ada gonjang-ganjing pertikaian horizontal, orang Kristen mengapa kok tidak bergerak? Karena dia harus mengampuni. Dia Kasih mempercayakan dalam hati, keadilan itu, ya toh. Iya. Ada yang lebih tinggi. Ini yang membuat
apa orang-orang yang sok rasional tadi Iya. kasih gini, kudunya melawan misalnya. Oh, enggak. Enggak. Kalau dia lahir baru sudah, Iya. dia akan mengampuni. Karena orang yang lahir baru itu gini non, orang yang lahir baru itu mempunyai sikap hikmat. Jadi begini ya, mengapa saya dijumpakan dengan peristiwa ini? Kehidupan ini sudah mengajarkan apa pada saya? Untuk saya tumbuh menjadi lebih benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Iya. Misalnya saja, saya mengalami atau melihat ada orang ibadah, Iya. si jiwa baru itu tidak menjadi reaksioner ya, membalas gitu ya. Iya. Walaupun dia punya kemampuan untuk membalas, gitu. Tapi dia biasanya dia dalam bersikap kontemplatif ya. Mengapa saya dijumpakan dengan peristiwa ini? Kehidupan sudah mengajarkan kenyataan apa pada saya? Saya harus bagaimana gitu. Pilihannya banyak kan, pilihannya bebas. Iya. Manusia tadi bisa membalas itu ya. Iya. Enggak, pilihannya adalah pertama-tama mengampuni. Karena dengan saya mengampuni, batin saya tidak terluka itu loh. Baik. Yang terbebani ego saya. Tapi menjadi pelaku firman justru harus menyalipkan ego, memikul salib, menyalipkan ego. Saya harus mengutamakan firman Tuhan. Iya. Jadi saya kalahkan ego saya. Inilah perjuangan menjadi orang beriman ya. Jadi orang percaya, meninggalkan segala-galanya seperti Abraham tadi itu. Termasuk egonya, termasuk Iya. kehendaknya, karpe. Iya. Ya, jadi orang tidak bisa mengatakan setelah dibaptis Margono gak berbuat apa-apa. Iya. Enggak. Lakukan perintahnya. Ya, jadi antara pikiran, ucapan dan tindakan itu menjadi sama ya. Dalam Injil disebut kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Iya. Di luar itu adalah perbuatan iblis. Bayangkan, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Ini kelihatannya kalimat pendek, sederhana, tapi Menyentuh sekali. Menurut saya ya memang sebagai manusia itu memang harus jujur ya. Kalau iya iya, kalau tidak tidak ya. Iya, kita Selain selalu- itu, selalu- bisikan setan. diberi pikiran, Iya. pikiran yang mengotori sikap kita ya. Yaitu kepentingan-kepentingan ego ya. Toh. Iya, iya. Kita selalu beralibi, selalu memproduksi alasan-alasan itu. Mengapa sih saya harus mengampuni? Mengapa saya harus? Jadi, dia jahat pada saya, kok Iya. dia. Misalnya Itu semacam itu. bisikan ya Pak ya. Memang ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, disinilah pembersihan motor hidup manusia, yaitu hati dan pikiran ini. Itu harus dilakukan terus-menerus. Di dalam meditasi dan kontemplasi, atau dalam doa-doa roh namanya. Doa-doa rohani. Ini ya. Iya, iya. Nah, ini iman itu baru iman. Itulah percaya penuh, total Baik. itu ya. Iya. Wah, Jadi- luar biasa sekali Nah, Bapak. itu. Kemudian bagaimana kebangkitan Yesus Kristus ini dapat mempengaruhi kita yang mengimaninya saat ini, meskipun kita itu tidak mengalami secara langsung. Bapak tadi Bapak menyampaikan bahwa yang mengalami peristiwa tersebut adalah murid-murid ya Bapak Iya. ya. Tapi sebagai umat Kristiani, umat Katolik itu tidak mengalaminya. Nah, Iya. itu bagaimana Bapak? Ya karena para murid itu betul-betul menjadi martir, saksi kebenaran, kebenaran iman. Iya. Kita menjadi yakin itu loh, Iya. bahwa memang betul itu terjadi karena sampai ada orang yang bukan hanya satu orang yang siap menjadi saksi iman, menjadi martir. Iya. Anda mengenal di dalam kekatolikan ada yang disebut jiwa-jiwa kudus. Santo dan santa ya. Kalau santo itu sebutan untuk yang laki-laki, santa Iya. itu yang Perempuan. perempuan. Jiwa-jiwa kudus. Dia memberikan hidupnya untuk bersaksi bahwa Allah itu nyata, benar, firman-Nya. Siap dia untuk menerima itu. Baik. Bukan hanya satu dua orang loh. Non. Iya. Ya. Jadi Iya. itulah, maka walaupun kita tidak mengalami, tapi kita bisa mengunyah dengan
akal budi, iya yo, benar itu. Nah, ketika kita itu sepakat mengatakan iya yo, itu benar, itulah awal dari iman ya. Iya. Itu akan apa itu mempengaruhi cara kita hidup beragama, ya. Pola hidup gitu ya. Pola hidup, cara hidup, pola hidup, bagaimana hidup ya. Mungkin yang tadinya itu cuma ndonga ya, ndonga Bapak kami Mbak Maria, pokoknya minggu nang gereja menjadi lebih pasca ya. Pasca minggu ke gereja. Iya Bapak, kita lanjutkan kembali perbincangan kita setelah pariwara berikut ini. Tetap dalam program acara Minute Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Tentunya masih bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Wibowo. Bapak tak terasa ya, ini mau berakhir waktunya. Tapi tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind tentunya di hari Selasa pada pukul 7 malam. Ini nanti keluarga Bapak, teman-teman Bapak bisa menyaksikan program acara Manage Your Mind. Iya, kita lanjutkan lagi Bapak ya. Tadi bagaimana Yesus yang bangkit ini dapat menganugerahkan damai sejahtera, karena yang saya ketahui bahwa ajaran Katolik ini adalah ajaran yang penuh dengan damai, cinta, kasih, dan juga sejahtera. Bisa dijelaskan kepada pemirsa? Iya, jadi ajaran kekristenan, ajaran Sang Firman itu adalah yang jelas ciri-cirinya adalah damai, sejahtera, mengasihi, mengasihi itu berarti rela mengampuni, ya toh? Terus rela melayani orang lain ya dan sebagainya ya, bahkan rela berkorban ya. Nah, pengandaiannya jika ada seseorang yang bisa melaksanakan sifat-sifat firman semacam itu, maka yang pertama-tama merasakan damai adalah dirinya. Dia tidak mengalami luka batin ya, dendam. Aku tahu di ilokno mbak iku. Ada hubungannya tadi dengan ubah pola hidup tadi. Pemotor itu langsung dibuang. Langsung dibuang ya. Iya. Jadi dia belajar untuk terus introspeksi diri itu. Karena apa? Hanya dengan kita menikmati ketentraman hidup, ya, itu kita bisa menikmati setelah tentrem tadi itu apa ya? Orang tidak merasa tentram kalau dia tidak damai. Orang tidak cukup hanya damai, tapi dia membutuhkan pengharapan yang namanya selamat. Jadi keselamatan itu satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli oleh kehebatan dunia. Saya justru kagum ketika Yesus Kristus itu salah satu sebutannya, gelarnya adalah Juru Selamat. Ya, jadi walaupun Anda kaya, walaupun Anda kuasa, tapi kalau tidak dinaungi keselamatan, tidak ada itu artinya. Bencana ya. Iya, ya menurut point of view atau sudut pandang Bapak ya, yang namanya damai sejahtera itu apakah selalu berhubungan dengan keadaan ekonomi? Karena kalau kita berbicara yang namanya sejahtera damai itu ada hubungannya dengan ketenangan batin, yaitu sejahtera dalam segi ini Bapak ya, kesehatan dan juga ekonomi. Menurut sudut pandang Bapak bagaimana kok di manusia Katolik sekarang di mana materialisme itu menjadi satu ukuran, makanya disebut tentrem. Iya toh? Tentram itu selalu dihubungkan dengan kepemilikan ya. Terutama kepemilikan nominal uang ya di sini ya, finansial ya. Finansial ya. Kecukupan dalam finansial begitu. Soal finance ini menjadi padahal di dalam prakteknya Bapak ini seorang seniman ya. Tidak mempunyai gaji. Tapi apa yang Bapak butuhkan sekeluarga tercukupi. Jadi kata deposito, saya mengerti deposito itu apa. Tapi menjadi saya tidak terbeban pengaruhi oleh adanya deposito banyak atau tidak ya. Tapi saya selalu
mensyukuri apa yang disebut kata cukup. Jadi saya Syukur menyikapi, begitu, kata cukup. Iya. Misalnya, saya tidak menjadi perampok masa depan anak-anak saya. Anak-anak saya ya tetap bisa kuliah, bisa berumah tangga, bisa. Walaupun tidak seperti orang lain ya punya pabrik dan sebagainya, enggak ya. Tapi tercukupi, cukup. Jadi hari ini saya ada sepiring nasi dan pencernaan saya baik, ya. Gigi saya untuk mengunyah juga tidak ada masalah. Saya bersyukur. Jadi kata cukup itu selalu menghubungkan saya, mengajarkan saya pada kata ucapan syukur. Disinilah sebetulnya orang Katolik, orang Kristen, apa saja dia mengatasnamakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur ya. Saya bersyukur diundang kita untuk membicarakan kebenaran. Moga-moga roh kebenaran sendiri yang menuntun perjumpaan kita ya. Amin. Kan semacam itu ya. Iya. Jadi bukan karena kehebatan kita, ya. Tapi kita Tuhan. dipakai, diberi anugerah kesempatan untuk menyampaikan the truth ya, kebenaran ya. Bukan dari kita, karena kebenaran itu adalah milik Allah kan itu ya. Kita selalu banyak plus minus ya di sini ya. Nah, itu maka kalau begitu kesimpulannya, mari kita menjadi orang-orang beriman yang tidak hanya hasil dari ritual, upacara baptis dan sebagainya, tapi kita menjadi pelaku iman. Untuk menjadi pelaku, Anda harus mengenal perintah dan larangan. Untuk mengenal perintah dan larangan, Anda harus jangan pernah meninggalkan kitab suci, karena disebut kitab suci, ini adalah berisi firman-firman Tuhan, perintah dan larangan dan ajaran ya. Maka renungan harian dari satu ayat saja, kalau itu dari firman, itu akan mengawali hidup kita dengan baik. Maka kita boleh mengalami kebangkitan untuk hari ini. Bangkit dari yang tadi terpuruk, kita menjadi bangkit. Mengalami kebangkitan setiap hari. Lahir setiap detik. Lahir baru setiap detik. Ya, mungkin kita akan boleh menikmati manisnya rasa tenteram, rasa cukup, rasa bersyukur, dan akhirnya berterima kasih dan selalu tidak pernah melepaskan tangan Tuhan. Karena begitu saya lepaskan tangan Tuhan, saya nuruti tangan ego, maka saya akan celaka. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Kemudian Bapak, pertanyaan saya, iman akan kebangkitan Kristus mesti merangkul kita agar menjadi orang Kristiani yang semakin spiritual. Nah, ini maksudnya bagaimana Bapak? Secara spiritual itu bagaimana? Iya, setelah kita ngomong tentang, setelah kita memahami, belajar agama, belajar ABCD-nya agama, ya toh. Sembahyang itu bagaimana, doa itu bagaimana, aturan-aturan syariat. Maka kita harus pasca itu ya, kita menjadi pelaku dari semuanya itu. Kemudian kita akan mengalami apa setelah melakukan itu? Yang jelas kita akan mengalami apa itu? Mengalami pendadaran ya. Tadinya saya itu emosian, sekarang saya harus ini ngelakuin, merubah. Maka Anda akan menjadi manusia baru, lahir baru. Dan itu terus menerus. Sampai kapan itu? Sepanjang hidup. Orang Kristen itu disebut murid. Disciple ya, murid. Sampai Paus sebagai pimpinannya orang Katolik sedunia, itu di hadapan Tuhan, beliau murid. Murid itu selalu belajar mendengarkan, belajar mempertanyakan pada diri sendiri ya toh. Kalau murid tidak bisa bertanya, dia belum pernah belajar itu ya. Jadi murid, makanya harus rendah hati. Murid itu selalu rendah hati. Ya, di hadapan sang guru ini. Tuhan, sang rabuni. Orang Israel kalau menyebut Yesus itu rabi atau rabuni, guru. Ya, guru spiritual maksudnya ya. Ayo kita belajar rendah hati,
terutama di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama ya, maka Anda mungkin akan mengalami ketenteraman dan kebahagiaan. Iya Bapak, karena Iya. waktunya akan berakhir Bapak ya, Bapak boleh memberikan closing statement kepada pemirsa Dhamma TV terkait dengan beriman total kepada Yesus yang bangkit. Silahkan Bapak. Ya, itulah harapan-harapan orang Katolik, orang Kristen selalu selalu mempunyai 3 pilar ya. Iya. Iman, pengharapan, dan kasih ya. Iman, pengharapan, dan Kasih ya. Kita selalu 3 pilar itu. Iya. Setelah kita beriman, maka kita akan disegarkan dengan atau diberi semangat dengan adanya pengharapan. Ya toh? Pengharapan akan apa? Pengharapan kepada kemuliaan kehidupan. Iya toh? Iya. Tidak mulia di sini tapi kehidupan yang akan datang ya. Eskatologis namanya. Pada akhir zaman namanya ya toh? Tapi apapun yang kita lakukan dengan pengakuan kita itu iman, ya bahkan kita rajin mengungkapkan pengharapan kita, kalau tidak dilambari dari kasih, tidak ada artinya. Maka semuanya harus lahir dari kasih, muncul dari kasih, dan untuk kasih itu sendiri. Hanya dengan demikian, maka pengetahuan kita tentang agama kita, laku kita tentang agama kita bisa berbuah kebaikan bagi hidup kita, baik di sini maupun kelak. Semoga setiap kita yang beriman akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih ini sendiri, Non. Amin. Ya. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali perbincangan kita di episode kali ini. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa kepada pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Tuhan memberkati Bapak. Sama-sama. Iya. Tuhan memberkati. Iya. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak F.X. Antoni Wibowo dengan tema beriman total kepada Yesus yang bangkit. Tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind pada hari Selasa pada pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.